hancur, sakit, sedih, marah, kecewa. Ya, semuanya menjadi satu dalam balutan hati yang mulai bertuan. Namun, sayang sang tuan kini lebih memilih pergi dan tak percaya pada ucapannya. Benar-benar rasa yang mengoyak. Seberkas cahaya yang hangat, kini telah dingin, bahkan terasa beku. Apa yang harus dia lakukan agar Ken mau mendengar penjelasannya? Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Daddy sekeras itu tidak percaya padaku. Apa dia benar-benar tidak melihat kejujuranku? Rancau Zoya sambil sesenggukan. Dia menangis sambil meringkuk dan memeluk lututnya. Kepergian Ken adalah luka terdalamnya. Di lantai yang dingin, dia menangisi nasibnya. Tubuhnya yang menghangat tak dia hiraukan. Bahkan rasa mual itu masih kerap menyapanya. Namun, rasa kecewa itu lebih mendominasi, hingga dia terus bergeming, memikirkan cara, bagaimana, dan bagaimana. Sambil menangis, otaknya diajak untuk bekerja keras saat itu juga, hingga cukup lama menimang semuanya. Terbesit sebuah inisiatif, bahwa dia harus memeriksakan kandungannya. Dan mencoba untuk membicarakan soal tes DNA, ya sepertinya itu adalah jalan supaya Ken percaya, bahwa dia tidak melakukan hal rendahan seperti itu. Zoya mengelap air matanya yang menderas dengan punggung tangan, lalu dia kembali meraba perutnya. Mendekapnya dengan penuh sayang. "Baby, sabar ya. Baik-baik di sana sampai Daddy percaya pada kita." Gadis itu seolah tengah berbicara pada seseorang. Air matanya kembali mengalir, tetapi segera dia usap kasar. Dia bangkit dan bersiap untuk ke rumah sakit untuk membuktikan semuanya. Membuktikan bahwa dia tidak pernah mengkhianati sang pria. Sementara di sisi lain, Ken meminta Ron datang ke hotel tempat di mana dia dan Zoya menginap. Dan begitu Ron sampai, pria matang itu langsung merebut kunci mobil dari tangan asistennya, tanpa bicara sepatah kata pun. Dari gelagatnya Ron bisa melihat, sepertinya ada masalah yang menimpa hubungan Zoya dan tuannya. Dia tidak pernah melihat sorot mata kosong seperti itu pada manik mata Ken, hingga dia yang terkadang membantah, kini hanya bisa diam saja. Setelah kepergian Ken, Ron menelpon seseorang yang mengikutinya. Dia tahu Ken pasti butuh mobil itu, hingga dia membawa satu anak buahnya. "Tidak perlu kemari, ikuti saja mobil, Tuan. Aku akan kembali ke perusahaan menggunakan taksi." Sambungan telepon itu terputus secara sepihak. Ron menyetop taksi, lalu kembali ke Tan Group, sambil memantau apa yang sebenarnya terjadi. Ken terus melajukan mobilnya tak tentu arah. Air matanya kembali mengalir, hari ini sejarah seolah terulang kembali. Benar kan? Wanita itu semuanya sama. Mereka hanya memikirkan dirinya saja. Mengingat itu semua, Ken benar-benar ingin mengamuk, dan menghajar apa saja yang ada di depannya. Argah! Ken memukul kemudi dengan segala sesak yang menggumpal di dadanya. Dia juga beberapa kali menjambak rambutnya frustasi. Sebuah bayangan pernikahan indah tak lagi ada, semuanya hanya khayalan semu semata. Semua keindahan itu tidak ada yang nyata. Kenapa kamu melakukan semua ini padaku, Zoe? Padahal aku sudah berusaha keras untuk menjadi yang lebih baik. Kenapa kamu tega melakukannya? Apa karena aku terlalu lama di sana? Kenapa, Zoe? Kepala Ken terasa berdenyut, sementara mulutnya tak berhenti untuk bicara. Seolah ada seseorang yang mendengarnya. Apa kamu tidak melihat ketulusanku? Aku bahkan melakukan semua itu demi kamu, demi kita. Tapi apa balasannya? Kamu malah mengandung anak orang lain. Ludah Ken terasa tercekat, sulit sekali walaupun sekedar menelannya. Bak diiris sembilu, hatinya tersayat-sayat akan bayangan pengkhianatan itu. Semua ini karena cinta, cinta hanya pembodohan. Bodoh. Ken berteriak lalu memutar setir karena dia tidak terlalu fokus dengan jalanan. Hampir saja dia menabrak pengendara motor yang menyeberang. Sit! Bajingan, brengsek, setan. Umpat pria itu tak habis-habis, sedalam ini luka yang dia rasakan. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ken tergugu di balik kursi kemudi, kepercayaan tentang cinta yang selama ini dia pupuk harus kembali hancur lebur. Semua rasa yang coba dia hadirkan kembali sirna, terhempas ke jurang yang tidak dia ketahui kedalamannya. Hingga tak berapa lama kemudian, saat Ken sedikit lebih tenang, dia memutar arah dan memutuskan untuk pulang.
Dan selama perjalanan itu, kenangan indahnya bersama Zoya terus berputar. Otaknya tak bisa berhenti berjalan, bagai kaset kusut yang tengah disetel ulang, dan semua itu membuat rasa sakit yang menghantam dadanya jauh lebih terasa. Dia kembali patah oleh wanita yang dicintainya. Langkah Ron terurung untuk masuk ke dalam taksi begitu melihat bayangan Zoya. Dan bayangan itu semakin nyata saat Zoya melangkah ke sisi jalan raya. Seperti mencari kendaraan. "Pak, tunggu di sini ya. Saya ke sana sebentar," ucap Ron pada sang supir. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum ramah. Dan Ron melangkah cepat sebelum Zoya mendapatkan kendaraan. Dia harus membawa gadis itu ke sisinya agar dia mendapatkan informasi tentang sesuatu yang baru saja terjadi. Dan dia yakin pada Zoya. Dia bisa mendapatkan informasi tersebut. "Nona!" Panggil Ron sedikit berteriak, membuat gadis cantik itu menoleh. Zoya sedikit terkejut karena ada Ron di sana. Namun, dia segera bersikap biasa saja. "Ah, mungkin pria itu baru saja berurusan dengan tuannya." "Asisten Ron. Ada apa?" tanya Zoya dengan senyum terpaksa. Masih bisa Ron lihat mata Zoya yang memerah, pun dengan suaranya yang terdengar parau. Dan hal itu semakin membuatnya yakin kedua orang ini pasti tengah bermasalah. "Nona mau kemana?" "Biar saya antar," tawar Ron dengan tersenyum tipis. "Tidak usah, asisten Ron. Aku bisa pergi sendiri." "Oh ya, barang-barang Daddy masih di atas, dia tadi meninggalkannya," balas Zoya dengan matanya yang berkaca-kaca, teringat Ken yang meninggalkannya begitu saja. "Itu biar anak buah saya yang ambil. Sekarang, biar Nona saya antar ya." Ron masih berusaha membujuk gadis kecil ini. Gadis yang terlihat hampir saja menangis sambil terus memegangi perutnya. Hingga akhirnya Zoya mengangguk samar. Ron tersenyum kecil, lalu memimpin di depan sampai mereka benar-benar masuk ke dalam taksi. Awalnya tak ada yang bersuara, mereka semua orang bergeming. Di dalam taksi tersebut terasa begitu sunyi, hingga suara isak kecil terdengar lirih. Ron melihat ke belakang sana dari balik spion tengah. Dia bisa melihat Zoya yang beberapa kali mengelap pinggiran matanya. "Sebenarnya ada apa? Kita mau kemana, Tuan?" tanya sang supir memecah lamunan seseorang yang berada di sampingnya. Sedari tadi dia dibuat bingung. Karena penumpangnya tidak lekas memberitahu kemana tujuan mereka sebenarnya. Mendengar itu, seketika Ron tersadar. "Ah iya. Sebentar saya tanya dulu ya, Pak." Ron menoleh ke belakang, melihat Zoya yang senantiasa menatap jalanan dengan pandangan mata yang sama, kosong dan hampa. "Nona," panggil Ron lembut, dan Zoya senantiasa bergeming. Dia sama sekali tak mendengar panggilan itu. Otaknya hanya fokus pada pikiran-pikiran yang tiba-tiba menyerang. Tentang masa depan Ken dan dirinya, entah akan seperti apa. Karena Zoya tak lekas menjawab, akhirnya Ron sedikit berteriak, membuat gadis itu ikut tersentak. "Ada apa, asisten Ron?" tanya Zoya gelagapan. "Nona, bukannya saya ingin campur, tapi bisakah Anda ceritakan sedikit saja, inti permasalahan di antara kalian?" "Karena saya bisa tahu, kalian tidak sedang baik-baik saja," tanya Ron yang benar-benar dibuat penasaran. Zoya bergeming sesaat, benarkah dia perlu memberitahu Ron tentang masalahnya dengan Ken? Memikirkan itu semua, malah membuat tangis Zoya pecah. "Hicks, ada kemungkinan aku hamil, tapi Daddy tidak percaya," ujar Zoya dengan bibirnya yang bergetar. Dia kembali memeluk erat perutnya sambil menggigit bibirnya kuat-kuat. Kedua bahu itu kembali naik turun, seiring tangis Zoya yang menderas. "Oke. Sudah cukup, Nona tidak perlu melanjutkannya lagi. Sekarang beritahu saya, Anda mau kemana?" Ron paham sekarang, bagaimana kecewanya Zoya. Pun dengan kekalutan Ken. Satu kesalahan di antara keduanya adalah tidak adanya keterbukaan. Karena sesuatu yang disembunyikan adalah satu-satunya bom waktu di suatu hubungan. Itu yang Ron tahu, jomblo begini dia juga belajar dari beberapa kasus orang-orang yang memiliki pasangan. Hingga dia cukup memahami permasalahan yang tengah melanda Ken dan Zoya. "Aku mau ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Aku mau memastikan aku benar hamil atau tidak. Kalau iya, aku mau bertanya tentang soal tes DNA. Aku ingin membuktikannya pada Daddy." Tanpa sadar, Zoya malah membeberkan semuanya pada Ron. Entahlah seolah rasa yang menghujam dadanya, mendorong dia untuk bicara.
Ron manggut-manggut, tanda mengerti, dan akhirnya mereka pun ke rumah sakit untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Ron senantiasa mendampingi Zoya. Namun, dia tidak ikut masuk saat pemeriksaan itu berlangsung, karena Zoya tidak mengizinkannya. Gadis itu bilang, nanti asisten Ron dikira suami Zoya. Zoya nggak mau. Kan ayah baby hanya Daddy. Saat itu, Ron hanya mengangguk sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sama sekali. Ada rasa lucu pula, membayangkan gadis sepolos ini bisa menghadapi Ken yang jauh lebih keras kepala. Setelah selesai ke rumah sakit, Ron mengantarkan Zoya pulang ke mansion. Dia sudah menghubungi Bilila sebelumnya, menanyakan keberadaan pria itu, dan benar saja Ken memang berada di sana. Kedua orang berbeda generasi itu keluar dari taksi, sepanjang perjalanan hingga mereka sampai di mansion. Zoya terus menunduk dengan senyum malu-malu. Dia malu pada Ron, karena ternyata dia tidak hamil, dia hanya masuk angin. Dan dia harus segera memberitahu hal itu pada Ken, agar mereka tidak lagi salah paham. Namun, entah bencana apa lagi dalam hubungan mereka. Di ambang pintu, Zoya melihat Ken tengah menarik tangan Nora naik ke atas tangga. Dek! Jantung Zoya seolah berhenti berdetak, senyum yang sempat tersemat di bibir mungilnya kembali tertanggal. Dia menarik nafasnya dalam, tetapi udara di sekitarnya seolah kosong. Hah! Dia segera berbalik, sekuat tenaga dia membawa kakinya melangkah keluar dari mansion dengan lelehan air mata yang jauh lebih menderas. Kesalahpahaman itu seolah tak berujung. Karena sebenarnya Ken tengah menyuruh Nora untuk mengemasi barang-barangnya, dia yang tengah diselimuti amarah, menarik kasar lengan wanita itu. Kak, kamu tidak bisa bersikap seperti ini padaku. Aku ini calon istrimu. Pekik Nora sambil meronta. Seketika mata Ken memicing. Rahangnya bertambah mengeras. Jangan bicara omong kosong, perlu kamu tahu. Zoya adalah wanitaku, dia satu-satunya wanita yang akan menjadi istriku. Sekarang pergi dari mansionku. Dek! Sekuat tenaga Zoya membawa kakinya melangkah, jantungnya seperti diremas-remas melihat Ken menggenggam tangan Nora. Baru saja senyum manis itu menghiasi bibir mungilnya. Seketika semuanya runtuh, Ken kembali menghancurkan harapan indah miliknya. Seolah hari-hari yang mereka lewati tak lagi berarti, dengan mudahnya Ken membagi cintanya, sesingkat itu Ken merubah segalanya. Nona. Ron mencekal pergelangan tangan Zoya, dia yang senantiasa berdiri di belakang gadis itu, bisa tahu apa yang sedang dipikirkan Zoya saat ini. Lepaskan aku, asisten Ron. Daddy tidak pernah benar-benar mencintaiku. Zoya meronta meminta dilepaskan, sementara air matanya melaju kencang, senantiasa menghiasi wajah cantik gadis itu. Nona, dengarkan penjelasan Tuan dulu, dan Nona juga perlu memberitahu hasil pemeriksaan itu, supaya kalian tidak lagi salah paham lagi, ujar Ron, masih menahan tangan Zoya yang tak berhenti meronta-ronta. Apa yang perlu dijelaskan? Setelah aku melihat semuanya, aku sadar, Daddy tidak pernah percaya padaku, dia menganggapku sama seperti wanita murahan di luar sana. Jadi lepaskan aku. Zoya berteriak sekuat tenaga, hingga urat-urat di lehernya terlihat sangat kentara. Setelah mengatakan itu, dia kembali tergugu, ludahnya susah payah dia telan, dengan nafas yang tersengal-sengal. Sementara di dalam sana, Ken samar-samar mendengar keributan dari arah luar, dengan kasar Ken menghempaskan tangan Nora hingga wanita itu terhuyung. Ar! Nora tersungkur di atas lantai, dia mendesis kesakitan. Cepat bereskan semua barang-barangmu, dan pergi dari sini. Jangan menungguku bersikap lebih kasar lagi dari ini. Cetus Ken sebelum keluar dari kamar wanita itu. Nora menengadah, dengan gerakan cepat dia berlari dan memeluk tubuh Ken, menahan pria itu agar tidak pergi. Ku mohon jangan seperti ini, Kak. Aku tahu kamu bohong, kamu tidak mungkin melakukan itu dengan Zoya. Ucap Nora dengan gelengan di kepalanya. Ken menggeram kesal, dia berusaha melepaskan tangan Nora yang memeluk erat pinggangnya, lalu mencengkram erat pergelangan tangan wanita itu hingga Nora meringis. Tapi sayangnya itu semua adalah kebenaran. Aku dan Zoya sudah melakukannya, bahkan kami sering menghabiskan malam berdua, kamu tahu. Tanda yang ada di leher Zoya adalah milikku. Dan kamu dengan bodohnya menganggap adikmu yang melakukannya, kamu membawa bajingan cilik itu ke sisi Zoya agar kamu leluasa mendekatiku. Cih! Taktikmu murahan. Cetus Ken dengan penuh penekanan. Matanya senantiasa menyalak tajam dengan gigi geraham yang saling bertautan. Nafasnya menderu hebat, dengan dada yang naik turun.
Mendengar itu, air mata Nora mengalir. Dia benar-benar merasa bodoh karena baru mengetahui semuanya. Namun, bukan itu permasalahannya sekarang. Dia menginginkan Ken, ingin pria ini bisa melihat sedikit saja ketulusannya. Tak peduli meski Zoya sudah tidur dengan pria yang dicintainya, Nora ingin egois kali ini, dan memiliki Ken juga. Kalau cara baik-baik memang tidak bisa, maka dia akan menggunakan cara lainnya. Kalau kamu memang melakukannya dengan Zoya, kenapa kamu tidak melakukannya denganku? Kamu mau aku yang memulainya lebih dulu? Ayo, aku akan lakukan untukmu. Cetus wanita itu tanpa tahu malu. Bahkan satu tangan Nora menurunkan lengan dressnya yang hanya berupa lilitan tali kecil. Dia sengaja berpakaian seperti itu untuk menyambut kepulangan Ken, kabar yang dia dapat dari Bilila. Melihat itu, cengkraman tangan Ken melemah. Dia menelan ludahnya dengan mata yang menelisik pergerakan Nora. Nora sudah tidak memikirkan lagi urat malunya. Yang ada dalam otaknya sekarang adalah memiliki Ken dan memisahkan pria itu dengan Zoya. Hingga kini dia berhasil menanggalkan seluruh pakaiannya. Tersisa hanya kedua penutup di kedua inti wanita itu. Tubuh polos itu terlihat jelas di mata Ken. Sebagai pria dewasa, bahkan dengan gelar Casanova harusnya Ken tidak akan segan lagi untuk melakukannya dengan Nora. Nora menelan ludahnya kasar. Ayo lakukan denganku, aku sudah melemparkan diriku padamu. Bahkan aku sukarela melepaskan semuanya di hadapanmu. Bukankah ini yang kamu mau? Apa Zoya juga seperti ini padamu? Mendengar itu, Ken mengepalkan tangannya. Dia terus bergeming hingga Nora mendekat ke arahnya. Wanita itu dengan berani meraba dada Ken, ingin memancing pria ini agar menyerang dirinya. Aku ada untukmu, Kak. Bisakah kamu melihatku sedikit saja? Aku akan memuaskanmu kapanpun kamu mau, ucap Nora masih dengan jemari lentiknya yang bersarang di dada Ken, dan mulai turun ke bawah sana. Namun, di saat Nora ingin menyentuh benda itu, Ken langsung menahannya. Dia menatap Nora dari samping, dan Nora pun melakukan hal yang sama, hingga ekor mata mereka bertemu, saling memberi tatapan. Kamu mau menjadi wanitaku? Bisik Ken membuat Nora langsung melebarkan kelopak matanya. Bagai mendapat kesempatan emas, Nora langsung menganggukkan kepalanya. Ken menarik bibirnya ke atas. Tapi sayangnya aku tidak bernafsu padamu, sentuhanmu tak sehebat sentuhan Zoya. Kamu tidak mampu membuat senjataku bangun. Jadi urungkan niatmu, dan lekas pergi dari sini. Teriak Ken tepat di telinga Nora. Ken pikir dia akan seperti dulu, mampu melakukan hubungan dengan wanita manapun yang melemparkan dirinya dengan sukarela. Namun, ternyata Ken salah. Sedari tadi wajah Zoya terus mengitari otaknya. Tidak bisa, dia tidak bisa jika wanita itu bukan Zoya. Nora kembali mendapat pukulan telak. Dia tidak bisa lagi untuk maju meskipun satu langkah. Dia sudah kalah dari Zoya. Tuan, panggil satu pengawal dari luar sana. Kebetulan pintu kamar itu terbuka. Ken menoleh. Maaf, Tuan. Saya mengganggu Anda, tapi Nona Zoya di bawah sana sedang ribut dengan asisten Ron. Sepertinya Nona Zoya. Belum habis pengawal itu memberi informasi, Ken langsung meninggalkan kamar itu dan turun ke bawah untuk menemui Zoya. Ada apa? Ada apa dengan Zoyanya? Ken segera turun menapaki anak tangga dengan langkahnya yang tergesa. Mendengar Zoya tengah cekcok dengan sang asisten, membuat dia dilanda rasa penasaran yang begitu besar. Dan benar saja, saat dia baru keluar dari pintu, dia bisa melihat Zoya yang tengah meronta dari cekalan Ron. Ken langsung berlari ke arah sana. Melihat seseorang yang begitu ingin dia hindari, Zoya kembali menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Lepaskan aku. Jangan karena kamu bekerja dengannya kamu menahanku seenaknya seperti ini. Pekik Zoya. Namun, Ron tetap tidak mengindahkan ucapan Zoya. Dia terus memegangi tangan Zoya, hingga tangan langsing itu terlihat memerah. Tunggu sebentar, Nona. Sebentar saja, jangan egois seperti ini. Ron selalu mengeluarkan kalimat itu, tetapi Zoya seolah tak ingin mendengar apapun. Karena kekecewaannya terhadap Ken telah menggunung.
Dalam setengah hari, dia dihadapkan dua kenyataan pahit dari pria itu, hati mana yang kuat menahannya? "Baby," panggil Ken dengan suara lirih, melihat Zoya yang menangis seperti itu, dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi sebelum dia datang. Mendengar panggilan Ken, Zoya bergeming, tubuhnya mulai lunglai dan tak bertenaga. Hingga Ron tak lagi mencengkram kuat pergelangan tangan itu, bahkan dengan cepat Ron melepasnya, takut Ken tidak suka. Ken mendekat ke arah Zoya, dan mencoba meraih kedua tangan gadis itu, tetapi segera Zoya tepis kasar. Dia menggeleng dengan air mata yang bercucuran. Dan penolakan Zoya, kembali membuat hati Ken merasakan sakit yang luar biasa. "Baby, maafkan aku. Aku seharusnya tidak bertindak bodoh seperti tadi. Aku mengaku salah, baby. Ayo kita lakukan pemeriksaan supaya kita tahu kamu benar-benar hamil atau tidak," ucap Ken dengan selembut mungkin. Ken merentangkan tangannya, tetapi Zoya menggelengkan kepala, lalu mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah amplop putih hasil tes pemeriksaan dia lempar dengan kasar ke hadapan Ken. "Aku tidak hamil. Jadi lepaskan aku sekarang, dan kamu bebas mau melakukannya dengan siapapun," cetus Zoya dengan air mata yang semakin luruh tak tertahankan. "Dek." Mendengar itu, Ken langsung melebarkan kelopak matanya, merasa terperangah. Kebodohannya membuat Zoya terluka, dia yakin sekarang Zoya tengah marah padanya. Setelah melemparkan amplop tersebut, Zoya berbalik hendak pergi meninggalkan Ken. Namun, secepat itu pula Ken segera merengkuh tubuh mungil Zoya. Gadis itu kembali meronta, tetapi Ken justru semakin mempererat pelukannya. Zoya ingin menjadi si munafik sekarang, dia ingin memungkiri bahwa dekapan Ken sebenarnya menenangkan. Tetapi seolah rasa kecewa mendorongnya untuk menolak itu semua. "Lepaskan aku!" teriak Zoya sambil meronta-ronta diiringi isak tangis yang mendera. "No, baby. Aku tidak akan melepaskanmu, maafkan aku. Maafkan aku bodoh. Aku mohon jangan tinggalkan aku, Zoe, aku mencintaimu," mohon Ken dengan suaranya yang terdengar parau, menahan sesak. Dan dari tempatnya berdiri, Nora bisa melihat semuanya. Melihat Ken dengan pandangan mata yang tak biasa saat menatap Zoya. Benarkah pria itu sudah jatuh cinta pada anak angkatnya? "Kamu bohong, kamu tidak mencintaiku, Dad. Bahkan di saat kita baru saja bertengkar, kamu sudah menarik wanita lain untuk berada di sisimu. Bukankah itu artinya, aku tidak berharga untukmu? Dan lagi, sebenarnya siapa yang berkhianat di antara kita, aku? Atau kamu?" Ken menggeleng cepat. Mendengar tuduhan itu, Ken bisa merasakan bagaimana sakitnya menjadi Zoya. Di saat kita menjelaskan, seseorang yang kita sayang justru memberikan tuduhan yang bukan-bukan. "Tidak, baby. Aku tidak melakukan apapun di belakangmu. Only you, I swear, only you, Zoya. Hanya kamu, aku bersumpah, hanya kamu, Zoya." Ken sama sekali tak menghapus jejak basah yang mengalir deras di pipinya. Ini sebagai bukti bahwa dia juga pria biasa yang bisa menangis ketika hatinya benar-benar terluka. "Maafkan aku, sayang. Aku mohon jangan pergi. Kita hanya salah paham," ucap Ken lagi, ingin menahan Zoya. "Lalu apa yang aku lihat tadi? Kamu menarik tangan Kak Nora, apa kamu sudah melakukan semua itu dengannya?" tanya Zoya dengan bibirnya yang bergetar. Mendadak dia jijik dengan tangan Ken yang baru saja menyentuh wanita lain selain dirinya. Tangis gadis itu semakin pecah. Mendengar pertanyaan gadisnya, Ken mulai paham, jadi Zoya melihat dirinya yang tengah menarik tangan Nora saat dia mengusir wanita itu. Ken kembali menggelengkan kepala, dengan lelehan air mata. Kedua orang ini seolah tengah melakukan drama di depan para pengawal dan asisten rumah tangga yang kebetulan ada di sana. "Aku berani bersumpah, sayang. Aku tidak melakukan apapun. Kamu boleh bertanya pada Bilila, aku sedang mengusirnya agar keluar dari mansion. Apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang kamu bayangkan," jelaskan, lalu dia memutar tubuh Zoya agar mereka saling berhadapan. Kedua netra saling mendamba itu bertemu. Ken menelusupkan ke-10 jarinya di antara riapan rambut Zoya. Di depan semua orang tanpa tahu malu Ken menciumi jejak basah gadis itu. "Aku benar-benar minta maaf, baby. Aku sangat emosi tadi. Aku mohon jangan ucapkan kalimat perpisahan, aku tidak mau berpisah denganmu. Tapi sayangnya aku yang ingin kalian berpisah," cetus seseorang dari ujung sana, orang yang baru saja tiba, dan bergabung bersama mereka.
Semua mata melayangkan tatapan mereka pada pria parubaya yang tengah melangkah. Mata Ken langsung memicing tak suka. Apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Ken, tak peduli meski orang yang bicara usianya jauh lebih tua darinya. Maksudku, aku tidak akan membiarkan putri kandungku jatuh pada bajingan sepertimu. Dek,